Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmania, NIM 20060511028 dari kelas praktikum struktur data B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum ke-10 tentang graph. Untuk praktikum yang pertama yaitu disuruh untuk mengimplementasikan directed graph. Jadi di sini directed graph adalah graph yang mempunyai satu tujuan atau tidak ada cycle di dalam graf tersebut. Jadi di sini dapat dilihat ada panah, jadi dari vertex start ke vertex end-nya itu hanya satu edge saja. Itu untuk directed graph. Nah, di sini disuruh untuk modifikasi listing nomor 5 untuk merepresentasikan output ini di gambar ini. Nah, dari listing nomor 5 itu ada 3 kelas. Yang pertama kelas vertex untuk membuat variabel-variabel, dan di sini ada constructor, variabel char label di mana vertexnya, dan juga ada boolean was visited. Lalu ada kelas graph di mana ini adalah kelas untuk metode dari operasi graph, di mana di sini ada ya seperti listing nomor 5 di modul ada variabel, lalu ada constructor graph-nya sendiri, lalu ada method add vertex untuk menambahkan vertex atau menambahkan setiap char simbolnya jadi A, B, C, D, E ini. Lalu, nah untuk modifikasinya terdapat pada metode ini, di method add edge. Di sini ada parameter start dan end. Nah, kalau di listing nomor 5 itu kan ada 2 fungsi. Nah, fungsi adjacency map yang start dulu baru end, lalu end dulu baru start. Jadi semuanya fungsi ini dipakai. Nah, karena di sini pakainya directed graph, maka yang dipakai hanya fungsi yang pertama. Jadi indeks yang pertama start, lalu indeks yang terakhir adalah end. Kalau misal pakai dua-duanya, maka akan jadi undirect graph. Karena ada cycle atau bolak-balik itu tadi. Lalu ada metode display. Langsung kita coba saja untuk yang nomor 1. Nah, sesuai. Jadi di sini dari startnya vertex A ke C, lalu dari B ke A, lalu B ke E, D ke E, dan E ke C. Nah, untuk main metodenya sendiri, di sini seperti biasa, add vertex-nya adalah setiap label atau setiap char vertex-nya A, B, C, D, E, lalu add edge-nya di sini kita atur di mana tujuannya. Misal di sini kan tujuannya dari A ke C, maka di sini kan A itu jadi indeks ke 0, B indeks ke 1, dan seterusnya. Nah, di add edge ini kita pakai indeksnya. Jadi indeks ke pertama kan A. Tujuannya dari A ke C, maka 0 ke 2, lalu 1 ke 0. 1 ke 0 berarti kan B ke A, lalu dan seterusnya. Outputnya adjacency-nya akan seperti ini. Lalu lanjut ke soal yang kedua, yaitu tentang connectivity directed graph. Untuk connectivity directed graph ini, ada kondisi di mana ada titik C, yang mana titik C ini tidak dapat menuju ke titik lain. Nah, sedangkan jika memulai pada titik C, maka tidak ada vertex yang dapat dituju. Jadi C ini hanya menjadi end saja, tidak pernah menjadi start. Nah, di sini modifikasi metode DFS, di mana di sini saya membuat metode connectivity. Sebelumnya adalah membuat metode reset flex dulu untuk mereset vertex list-nya nanti, di mana base visited-nya adalah false. Nah, untuk metode connectivity ini ada perulangan untuk mencetak row atau baris seperti biasa terurut, lalu ada perulangan untuk mencetak kolom. Nah, di dalam mencetak kolom ini ada kondisi di mana jika adjacency-nya sesuai atau sama dengan 1, di mana indeks row dan column-nya sama dengan 1, maka ya di print atau dijadikan output seperti biasa. Nah, kalau misal terjadi kondisi ketika di sini aja perulangan I di mana I-nya kurang dari inverse, dan kondisinya ketika adjacency mat-nya itu indeksnya kolom dan indeks ke I-nya sama dengan 1, dan vertex list base visited-nya itu false, maka akan keluar output si vertex list-nya tadi, dan base visited-nya akan berubah menjadi true. Nah, menjadi true ini karena akan dijadikan output tadi. Jadi si false-nya akan dijadikan true karena biar bisa jadi output. Karena ini kan tadi ada kondisi di mana
C-nya itu tidak dapat menuju titik lain, tapi C itu hanya jadi N atau menjadi titik yang dituju saja. Nah itu, maka dari itu di sini was statement-nya true, lalu dipanggillah si metode reset flags dan enter. Itu untuk connectivity. Langsung saja, coba kita run. Nah, karena di sini output-nya juga sudah ada. Nah, di sini connectivity tabelnya. Karena tadi kan baris atau row ya, row-nya itu seperti biasa. Jadi output seperti biasa, harus urut jadi A, B, C, D, E. Lalu si kolomnya tuh yang berbeda-beda kondisinya. Nah, di sini kan C-nya kan sendiri atau tidak ada yang dituju, maka dari itu C-nya sendiri. Lalu di sini B, A, C, E. Kenapa BACE? Karena satu jalur. Jadi dari B ke A ke C. Nah, C-nya kan tidak ada tujuan tuh. Maka dari itu tadi setnya dijadikan true dan E-nya dilanjutkan ke vertex selanjutnya untuk jadi konektivitas karena kan terkoneksi dari C ke itu kan ada koneksi. Nah, lalu C-nya itu sendirian karena C hanya menjadi start, tidak pernah ada yang dituju. Lalu DEC, lalu EC, E ke C. Langsung ke nomor yang ketiga, yaitu tentang topological sorting dengan directed graph. Nah, directed graph tadi kan graph yang tidak punya cycle ya. Nah, lalu ada graph yang, misal contohnya ini, di sini, di praktikum ini. Jadi, grafnya ini ada mempunyai syarat di mana ketika kita mau sampai ke H, itu harus lewat G dulu. Nah, ketika mau lewat G, kita harus lewat D dan A dulu. Nah, sebelum lewat G, di sini juga harus lewat vertex E dan A, lalu lewat B. Nah, disinilah topological itu untuk penyusunan atau sorting dengan urutan tertentu. Di sini sudah terdapat outputnya. Nah, untuk programnya, di sini saya membuat metode topo, di mana di dalamnya, di sini sudah ada contohnya ya. Sudah ada contohnya di modul, di mana ada variabel oric underscore enverts-nya ini sama dengan enverts, lalu langkah-langkah dari topologi ini adalah kita mencari sebuah vertex yang tidak memiliki successor. Jadi, di sini kita membuat variabel current vertex dan akan sama dengan no successor. Lalu kondisi di mana ketika current vertex sama dengan min 1 akan error karena graph itu kan, karena di sini directed graph itu tidak mempunyai cycle. Nah, kalau min 1 itu pasti punya cycle. Lalu di sini sorted array, indeks ke inverse min 1 akan sama dengan indeks dari vertex list, indeks ke current vertex-nya tadi, ke no successor tadi, dan membuat reference dengan memanggil si label. Nah, ketika sudah ketemu, lalu di-delete vertex itu, si current vertex-nya di-delete, dan akan dijadikan array indeks yang pertama. Jadi misal di sini kan B kan di sini tidak memiliki successor, jadi B-nya dihapus, lalu B-nya masuk ke indeks yang pertama dari sorted array di sini. Dan seterusnya akan seperti itu. Karena misal di sini vertex mana lagi yang tidak memiliki successor? Jadi A dihapus lalu masuk ke indeks kedua. Lalu karena ini A dan B-nya habis, maka dari itu A dan B setelah itu arahnya kemana? Nah, karena si B ini arahnya ke E dulu, maka E-nya dihapus, lalu jadi indeks ketiga, dan seterusnya seperti itu. Ini untuk metode no successor-nya. Lalu di sini ada delete vertex untuk menghapus, di mana di sini memanggil metode move row up, atau memindahkan baris ke atas, dan move ke left, memindahkan kolom ke kiri. Ini untuk metodenya. Langsung saja di sini saya pakai main method atau kelasnya baru, kelas graph up topo. Nah, sesuai. Jadi di sini untuk edge-nya itu, misal di sini kan A ke D, 0, jadi dari indeks ke 0 ke 3. Lalu dari A ke E, 0 ke 4, dan seterusnya. Seperti ini outputnya. Sekian penjelasan dari saya terkait praktikum ke-10 tentang graph. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.